Shalom, saya Intan Anggraini dari Prodi PAK semester 1 akan menjelaskan tentang latar belakang dunia Perjanjian Baru. Dalam dunia Perjanjian Baru, ada beberapa hal yang menjadi latar belakangnya, yaitu keadaan politik, sosial, dan ekonomi. Masa-masa sesudah Perjanjian Lama dan sebelum Perjanjian Baru sering dikatakan sebagai masa-masa gelap, karena Allah tidak mengirim nabi-nabinya untuk berbicara kepada umat Israel. Namun demikian, masa ini justru menjadi masa yang sangat penting, karena sekalipun kelihatannya diam, Allah bekerja di balik sejarah umat manusia untuk mempersiapkan mereka menerima pelaksanaan rencana agungnya. Masa sesudah Perjanjian Lama dan sebelum Perjanjian Baru ini disebut sebagai masa peralihan atau zaman intertestamental yang berlangsung kurang lebih 400 tahun. Dalam masa ini, Allah memakai 3 bangsa yang mengambil peranan utama dalam mempersiapkan masa Perjanjian Baru. Dari catatan kitab-kitab Makabe dan tulisan-tulisan Yosefus, kita mengetahui fakta-fakta berikut ini. 1. Bangsa Yahudi atau Ibrani. Bangsa pilihan Allah ini tidak selalu berhasil dalam mentaati dan mengemban tugasnya sebagai umat pilihan Allah, sehingga Allah sering harus menghukum mereka dengan membuang mereka menjadi tawanan bangsa-bangsa lain. Namun, justru dengan cara itu Allah menggunakannya untuk maksud baiknya. Pada waktu bangsa Israel dibuang ke tanah Babilonia, mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Ketika bangsa ini hidup di tengah-tengah bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, bangsa Israel disadarkan akan pentingnya mempertahankan iman, menyembah Allah yang monoteisme, dan mentaati hukum Taurat. Melalui bangsa inilah Allah menyediakan jalan yang sangat baik untuk memelihara kelangsungan sejarah keselamatan yang dijanjikannya bagi umat manusia. Yang kedua, bangsa Yunani. Bangsa Yunani melalui Alexander memberikan sumbangan yang besar dalam mempersatukan seluruh dunia dalam satu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Hal ini memberikan pengaruh yang besar karena bahasa Yunani akhirnya dipakai menjadi bahasa internasional pada masa itu. Ini memberikan keuntungan yang sangat besar karena bahasa Yunani adalah bahasa berpikir, bahasa yang sangat dibutuhkan oleh penulis kitab-kitab Perjanjian Baru dalam mengungkapkan istilah-istilah teologia dengan benar dan akurat. Yang ketiga, bangsa Romawi. Penguasa Romawi yang menduduki tanah Israel atau Palestina menciptakan suasana yang relatif damai, sehingga pembangunan jalan-jalan dan keamanan menjadi prioritas negara. Keadaan ini sangat diperlukan dalam mempersiapkan kedatangan Kristus dan juga ketika Injil disebarkan. Selain itu, ada banyak kontribusi yang diberikan oleh orang-orang Romawi, baik dalam bidang hukum maupun filsafat, yang sangat berguna bagi persiapan penulisan kitab-kitab Perjanjian Baru. Penjelasan berikutnya adalah tentang latar belakang politik dunia Perjanjian Baru, di mana latar belakang politik dalam dunia Perjanjian Baru adalah Kekaisaran Romawi. Merrill Chetene dalam bukunya Survei Perjanjian Baru telah memberikan uraian terperinci tentang hal ini. Negara Romawi berdiri tahun 753 sebelum Masehi, yang sebelumnya hanya terdiri dari beberapa kelompok masyarakat di beberapa desa yang akhirnya merebut banyak kota dan menjadi kerajaan yang besar tahun 256 sebelum Masehi. Berikut ini adalah kaisar-kaisar Romawi yang memerintah pada masa Perjanjian Baru. Yang pertama, Kaisar Agustus pada tahun 27 sesudah Masehi sampai 14 Masehi. Yang kedua, Tiberius pada tahun 14 sampai 37 Masehi. Yang ketiga, Caligula pada tahun 37 sampai 41 Masehi. Yang keempat, Nero pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Yang kelima, Vespasian pada tahun 69 sampai 79 Masehi. Yang keenam, Domitianus pada tahun 81 sampai 98 Masehi. Palestina menjadi salah satu negara jajahan kerajaan Romawi diperkirakan sejak tahun 63 sesudah Masehi. Kisah dalam Perjanjian Baru diawali dari masa pemerintahan Herodes pada tahun 37 sesudah Masehi sampai 4 Masehi yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi sebagai Raja Yahudi. Demikianlah penjelasan tentang latar belakang
politik dunia perjanjian baru, dan selanjutnya tentang latar belakang sosial dalam dunia perjanjian baru, yaitu di kalangan masyarakat Yahudi, para alim ulama adalah kelompok ningrat yang kaya karena merekalah yang menguasai perdagangan dan pajak di bait suci, sedangkan kelompok mayoritas penduduk biasanya miskin. Mata pencaharian mereka antara lain petani, peternak, nelayan, dan wira swastawan kecil lainnya. Dalam masyarakat non-Yahudi, ada pembagian kelas masyarakat sebagai berikut, yaitu kaum ningrat, kelas menengah, rakyat jelata, kaum budak, dan penjahat. Penjelasan selanjutnya adalah tentang latar belakang ekonomi dunia perjanjian baru, yaitu keadaan tanah daerah sekitar Laut Tengah masa itu cukup subur sehingga hasil pertanian menjadi sumber hasil utama. Industri belum berkembang hanya untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari, misalnya bejana, kain linen, hasil keramik, barang rumah tangga. Dan di sini ada mata uang. Mata uang logam yang berlaku saat itu adalah denarius atau dinar, dan uang emas aureus atau pound. 1 dinar adalah upah pekerja untuk 1 hari kerja dalam Matius 20 ayat 2. Dan ada arus perjalanan. Arus perjalanan sangat lancar zaman itu karena adanya sistem jalan raya yang sangat baik. Sistem jalan raya ini menghubungkan kota Roma dengan daerah-daerah jajahan yang terbentang luas, dan adanya arus perdagangan. Arus perdagangan dari dan keluar negeri dilakukan lewat laut. Pelabuhan Alexandria adalah salah satu pelabuhan terpenting. Banyak kapal-kapal besar berlayar dari sini. Hasil perdagangan yang banyak didatangkan adalah biji-bijian. Oke, demikianlah penjelasan dari saya tentang latar belakang dunia perjanjian baru. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.